Tak butuh waktu lama, polisi meringkus Iqbal, pelaku pembobolan rumah di wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pria 43 tahun ini ditangkap saat tertidur pulas di sebuah rumah tempatnya bersembunyi di Jalan Pontiku, Kota Makassar. Pelaku diringkus bersama barang bukti 2 kaleng cat, beberapa gerindra dan alat pertukangan lainnya. Sebelumnya, pelaku menyatroni sebuah rumah dan aksinya terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman CCTV, polisi dengan mudah mengenali pelaku yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Bersama sejumlah barang bukti, pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Tamalate. Di mana pelaku ini sebelumnya melakukan pengintaian di siang hari. Adapun tempat yang dilakukan pencurian yaitu di Grand Riverview di daerah Tanjung Merdeka. Barang bukti yang berhasil diamankan dari pencurian tersebut yaitu 1 buah gurinda, 1 buah mesin genset, dan 2 buah cat yang berukuran 40 liter. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya, Sabrina Asila, berikut Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap 4 orang kurir dan bandar narkoba yang selama ini meresahkan warga di daerah Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Tersangka dibekuk usai bertransaksi dengan seorang anggota yang menyamar sebagai pembeli. Petugas kepolisian dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menangkap 2 orang kurir narkoba di daerah Kuranji, Kota Padang usai bertransaksi narkoba dengan salah seorang anggota yang menyamar sebagai pembeli. Petugas pun bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap pemilik barang alias bandar narkoba yang tinggal tidak jauh dari lokasi penangkapan. Saat digerebek, 2 orang tersangka diamankan saat tengah asyik menggelar pesta narkoba. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 17 paket narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan di bawah kasur. Penangkapan bandar dan kurir narkoba ini dilakukan menyusul laporan masyarakat yang selama ini resah dengan aktivitas para pengedar narkoba di kawasan mereka. Ini sudah menjadi target operasi juga di tim opsional kita, di tim opsional Raja Wali, dilakukan penyelidikan dan kita lakukan undercover buy, pembelian terselubung dengan calon tersangka. Setelah disepakati TKP dan tempatnya, alhamdulillah anggota atau tim berhasil mengamankan tersangka dengan 1 paket narkotika jenis sabu. Bersama barang bukti, 4 orang tersangka digelandang ke Mapolresta Padang untuk menjalani proses hukum lanjutan. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak mengantar pesanan untuk pelanggannya, 2 pengedar sabu ditangkap polisi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Saat pengembangan, orang tua salah satu tersangka histeris karena anaknya kembali berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama. Polisi menyergap Edi dan Rahmat, 2 pengedar sabu di kawasan Simalangang, Kabupaten 50 Kota saat mengantar pesanan untuk pelanggannya. Saat digeledah, anggota Satres Narkoba Polres Payakumbuh menemukan 3 paket sabu disimpan di dalam kantong celana. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan ke rumah Edi dan kembali menemukan 3 paket sabu siap edar disembunyikan di lemari pakaian. Saat penggeledahan, orang tua Edi berteriak histeris lantaran anaknya kembali ditangkap dalam kasus yang sama. Selain paket sabu, polisi juga menemukan alat isap, plastik klip, dan timbangan digital yang didapat dari seseorang. Kemudian dilakukan interogasi dan dilakukan pengembangan ke rumah pelaku tersebut. Di rumah pelaku berhasil diamankan lagi 3 paket sabu beserta timbangan digital. Salah seorang dari pelaku yaitu atas nama inisial ED ini merupakan residivis narkoba. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amankan di Polres untuk lakukan proses.
Polisi kemudian membawa kedua pelaku bersama barang bukti ke Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Setelah terlibat keributan, wanita muda ditembak seorang pria menggunakan senjata airsoft gun di dalam kamar kosnya di Semarang, Jawa Tengah. Korban mengalami luka tembak di bagian perut dan lengan. Pelaku dan 2 orang teman wanitanya terekam kamera pengawas mendatangi rumah indekos di Kelurahan Bojong Salaman, Kecamatan Semarang Barat. Tak lama berselang, pelaku kemudian kabur mengendarai sepeda motor. Menurut Aprilia, salah satu penghuni kos, sempat terdengar keributan dan suara meminta tolong dari temannya. Saat keluar kamar untuk memeriksa kondisi temannya, ia malah diancam pelaku menggunakan senjata airsoft gun. Selanjutnya, pelaku mendobrak dan menembak pintu kamar beberapa kali, termasuk menembak korban. Kini, korban yang menderita luka tembak di bagian perut dan lengan, kondisinya sudah membaik dan hanya menjalani rawat jalan. Apriliano Haki. Mbak, itu kejadiannya jam berapa? Setengah 10, Mas. Setengah 10 malam? Iya. Itu gimana, Mbak? Ada asal apa itu? Nggak tahu ya, dia kan keluar dari kamar, terus bilang, Mbak Kiki tolongin, gitu. Biar aku keluar. Kan masuk kamarku kan dia. Biar aku tanya sama bapaknya, ada masalah apa tuh Pak? Aku bilang gitu. Bapaknya bilang, anaknya yang cewek bilang, nggak sakit ikut Mbak, nanti Mbaknya malah kena. Sementara Ketua RT setempat mengatakan korban baru beberapa hari tinggal di rumah indekos di Kelurahan Bojong Salaman. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Sepasang kekasih terekam kamera pengawas mencuri sepeda motor dari teras rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Pemilik motor mengetahui aksi kedua pelaku usai mendengar bunyi peringatan di ponselnya yang terhubung CCTV. Tanpa rasa takut kepergok warga, sepasang kekasih ini mencuri sepeda motor yang terparkir di depan rumah di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dalam melancarkan aksinya, kedua sejoli ini berbagi tugas, pelaku pria sebagai eksekutor, sedangkan kekasihnya mengawasi kondisi lingkungan. Dalam waktu singkat, kedua pelaku curanmor ini berhasil membawa kabur motor curian. Saat kejadian, Thomas, pemilik sepeda motor, sedang makan di dapur. Tak lama berserang terdengar bunyi peringatan di ponselnya yang terhubung dengan kamera pengawas. Korban sempat mengetahui motornya raib digasak pelaku melalui CCTV, namun gagal saat melakukan pengejaran. Ya kan semalam tuh ini apa tuh lagi duduk di dapur lagi makan. Tiba-tiba HP ini ada notif. Jadi ku cek lah, buka CCTV yang CCTV ini lah. Tengok ada wong lah sudah standby di situ, standby di depan pagar. Dengan membawa barang bukti rekaman CCTV, Thomas melaporkan kejadian yang menimpanya ke pihak berwajib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita klik informasi lain pemirsa, berlibur di akhir pekan, enaknya bersantai di sungai sembari berenang. Di Desa Sesawat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, terdapat sungai yang jernih dan dihiasi pemandangan alam dengan pepohonan hijau dan membuat akhir pekan Anda berwarna. Selain itu Anda juga bisa mencoba river tubing kecil-kecilan. Seperti apa? Berikut liputannya. Desa Sesawat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat memiliki wisata alam yang dekat dengan pemukiman, sebuah sungai jernih bernama Bawah Are. Saking jernihnya, sungai ini disamakan dengan wisata Sungai Are yang ada di Swiss. Di sini pengunjung bisa menikmati sensasi mandi dengan air jernih, yang airnya mengalir langsung dari kaki Gunung Rinjani. Selain itu, Anda juga bisa mencoba river tubing mini dengan pemandangan pepohonan yang rindang. Dijamin, penat akan hilang di sini. Setelah penat bekerja 1 bulanan, kita perlu refreshing. Nah, untuk mengembalikan energi-energi positif, biar lebih fresh, itu biasanya liburan yang bernuansa alam. Karena kan ada pokoknya tuh jalur dari sana kan kita bisa kayak rafting gitu kan, pakai bat. Pokoknya itu sih.
Wisata bawah are berjarak 25 km dari pusat kota Mataram dan bisa ditempuh dengan waktu 1 jam saja. Harga tiket masuk dibanderol hanya Rp5.000 dan Anda sudah bisa menikmati kesejukan dari air sungai yang bening ini. Dari Lombok Barat, Nuzakir Ainus melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar berwisata, menikmati keindahan alam, saya akan mengajak Anda merasakan camping di Danau Alam, tepatnya di kaki Gunung Semeru yang berada di Lumajang, Jawa Timur. Pesona keindahan Danau Ranupani yang berselimut kabut tipis saat pagi hari, serta indahnya bulan purnama di tengah hawa dingin malam hari, menjadi suguhan keindahan alam yang sangat mempesona. Ya, kabut tipis akan menari-nari di atas permukaan danau. Inilah keindahan Danau Ranupani yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Danau alam yang berada di ketinggian 2114 meter di atas permukaan laut ini menyimpan pesona keindahan alam yang menakjubkan. Saat pagi hari, pengunjung akan disuguhi keindahan danau yang dikelilingi pohon cemara, sementara kabut tipis dan hawa dingin juga menambah harmoni yang memikat hati. Danau Ranupani ini menjadi spot terbaik bagi pengunjung yang hobi bersuah foto karena hampir di setiap sudut menyajikan pesona keindahan yang instagramable. Lokasi ini juga menjadi spot camping terbaik bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi menyatu dengan alam. Sejuk sih, dingin tapi. Kalau pemandangannya gimana? Pemandangannya bagus banget. Cocok buat ini ya? Iya, cocok buat camping. Lumayan bagus, indah. Dingin juga ya? Iya, dingin. Kalau malam juga kan langsung lihat rembulan. Pesona keindahan Danau Ranupani saat malam hari, jika beruntung, pengunjung akan disuguhi indahnya bulan purnama di atas danau. Wah, romantis bukan? Bagaimana Anda tertarik mencoba sensasi camping di Danau Ranupani ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, pendukung Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dikenal Ahokers menyatakan memberi dukungan kepada pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada 2024. Mereka mengaku siap memenangkan Pramono Rano pada Pilgub Jakarta. Acara deklarasi yang dilakukan Ahokers ini digelar di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta. Selain dihadiri oleh Pramono dan Rano Karno, acara ini juga turut dihadiri Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam kesempatan tersebut, Ahok mengatakan bahwa dirinya siap memenangkan Pramono Rano hingga mensosialisasikan program kerja paslon. Deklarasi ini sekaligus untuk menjawab isu yang menyebut bahwa Ahok masih galau dalam menentukan pilihan. Terkait dukungan dari Ahokers, Pramono Rano yang hadir di lokasi mengaku senang dan berjanji berupaya memenangkan kontestasi Pilkada 2024. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sudah memantapkan diri menghadapi debat perdana Pilkada Jakarta 2024. RK mengaku sudah mempersiapkan diri menghadapi debat dengan tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global yang digelar 6 Oktober 2024. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil sebut sudah mantap hadapi debat perdana Pilkada Jakarta yang akan diselenggarakan di Jaya Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 6 Oktober 2024 mendatang. Ridwan Kamil merasa sangat percaya diri dengan tema debat pertama yaitu penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Hal tersebut disampaikan saat mantan Gubernur Jawa Barat ini menghadiri rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah pimpinan DPRD DKI Jakarta yang diketuai oleh Khawirudin dari fraksi PKS. Udah mantap, udah latihan. Namanya kan teknologi kan. Insya Allah aman. Pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono juga akan terus turun ke akar rumput serta bertemu semua kalangan masyarakat untuk bisa menang satu putaran pada Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, M. Zulkarnain, iNews melaporkan.
Pemirsa, kemajuan infrastruktur transportasi merupakan hal penting untuk mendukung perkembangan ekonomi. Kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi di pemerintahan Presiden Jokowi ini membuat mobilitas masyarakat lebih lancar, nyaman dan efisien, bahkan bisa menurunkan biaya logistik. Dalam satu dekade pemerintahan Joko Widodo berhasil membangun sejumlah infrastruktur transportasi di Indonesia. Di antaranya 366.000 km jalan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru. Bangunan ini pun memberikan banyak dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi regional dan daya saing daerah. Pembangunan tersebut membuat biaya logistik berhasil diturunkan serta meningkatkan mobilitas masyarakat di seluruh Indonesia. Kemajuan pembangunan infrastruktur ini juga turut dirasakan oleh warga pengguna transportasi. Mereka mengaku kemajuan infrastruktur transportasi mempermudah mobilitas mereka. Menurut aku sih udah lebih maju ya, udah enak banget. Jadi kemana-mana sekarang sebenarnya kalau orang mau pakai transportasi umum itu udah bisa ke kereta, nyambung ke busway, terus kemana, pokoknya udah bisa kemana-mana. Menurut aku sih ya lebih aman. Luar biasa, yang tadinya kita hanya naik kereta atau yang biasa aja yang lain, sampai akhirnya kita ada MRT, terus bis juga yang biasa kita ada busway yang sangat luar biasa, terus ditambah lagi sekarang WUS, jadi kemajuannya sangat pesat sekali Mbak gitu ya. Dampak kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi tak hanya dirasakan oleh masyarakat umum saja, namun juga dirasakan oleh para pengusaha. Iya, transportasi itu sangat penting ya, salah satu faktor yang penting untuk mendorong pembangunan ekonomi ya, dan segala jenis usaha juga sangat tergantung oleh transportasi. Dan di sektor pertambangan tentu saja transportasi ini memegang peranan penting ya. Pembangunan infrastruktur transportasi yang gencar dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Wenda Seto Anyus melaporkan. Pemirsa, konser musik gratis menyemarakan perayaan HUT ke-79 TNI di Monas, Jakarta. Ribuan pengunjung hadir menyaksikan penampilan musisi ternama tanah air. Bagaimana keseruan konser ini? Berikut laporan Camar Hainda dari Silang Monas. Pemirsa, perayaan dari HUT TNI ke-79 di Monas semakin ramai oleh sejumlah masyarakat yang hadir. Ribuan masyarakat berkumpul di Silang Monas untuk bisa menyaksikan hiburan serta parade yang disediakan oleh TNI. Dari pagi, sore sampai dengan malam hari, ini semakin ramai, terutama adanya penampilan dari sejumlah musisi kenamaan tanah air. Kita akan mencoba berbincang bersama dengan masyarakat mengapa senang sekali bela-bela jauh-jauh untuk bisa melihat penampilan yang ada di Monas, Jakarta. Tidak hanya orang dewasa saja, namun juga remaja, Gen Z, tua muda hadir ada di Silang Monas, Jakarta. Mohon izin Bapak Ibu, halo, salam kenal. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Pak Sopian. Oke, Pak Sopian. Pak Sopian datang bersama dengan siapa nih Pak? Sama keluarga. Sama keluarga. Ini datang dari jam berapa? Emang rencananya sih dari sore, karena macet ada waktu sekarang gitu. Jadi ini datang bersama dengan buah hati dan juga sang istri ya? Iya. Oke, ini jauh-jauh alasannya kenapa sih datang ke sini? Karena emang dari dulu juga udah cinta sama Tentara Nasional Indonesia ya. Nah, terus anak saya juga dulu sempat sekolah di mana Kak? Di Brigip, ya Kak ya? Wow, jadi artinya kecintaan terhadap TNI ini sudah dipupuk sejak kecil begitu ya? Tanggapannya merasa senang sekali ya, karena besar-besaran kan waktu sebelumnya kan bukan di Monas, sekarang dikasih kesempatan di Jakarta. Untuk TNI tetap bersama dengan rakyat, tetap satu dengan rakyat gitu aja. Dan informasi yang dapat kami sampaikan bahwasanya lebih dari 100.000 pasukan yang berjaga, kemudian juga yang tampil tidak hanya mengenai alutsistanya saja yang ditampilkan, namun juga bagaimana rasa kecintaan terhadap TNI ini bisa ditumbuhkan kepada masyarakat, dan tentunya harapannya TNI bisa terus bersinergitas bersama dengan masyarakat untuk stabilitas dan juga keamanan negara. Dari Jakarta, Camar Hainda Leman, iNews melaporkan.
Puncak perayaan Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Puncak HUT TNI dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat yang menampilkan beragam hiburan hingga atraksi manuver pesawat milik TNI. Puncak perayaan HUT ke-79 TNI digelar di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. HUT TNI diawali dengan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selain upacara, ada pemberian tanda kehormatan dari TNI dan parade alutsista berkeliling jalan protokol Jakarta. Untuk memeriahkan puncak HUT TNI, ribuan prajurit dari 3 matra serta kendaraan tempur dikerahkan. Puncak HUT ke-79 TNI ini dilaksanakan dengan konsep pesta rakyat di mana masyarakat Indonesia bisa datang untuk menyaksikan beragam penampilan, di antaranya demo Jupiter Aerobatic Team oleh 6 pesawat TNI Angkatan Udara. Kemudian demo drone PAM VVI-PRI dan teatrikal oleh Satuan Kopassus, demo berkuda, demo bela diri taktis, demo terjun payung, serta dival pasukan dan alutsista. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbaharui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti yang tertera di layar kaca. Saya Sabrina Asilah pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Thank you.